jelas. Itu banyak ini. Dari ini ya, pada Tuh, kelihatan kan? Kelihatan jelas nggak tiga-tiganya? Sip. Sip banget, Pak. Sip banget ya. Jelaskan ya. Bisa di sini, kelihatan di sini kan? Oke. 1, 2, Ke sana ya. 3, action. Nggak enak banget. Kelihatan nggak? Nggak enak posisinya. Aduh diam aja deh. Matikan dulu, matikan. Pastikan dulu nih. Aduh. Nah, Sudah siap. 1, 2, 3, action. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Selamat datang sobat Husnasifa semuanya. Saat ini kita sudah berada di podcast yang ke-10 dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yaitu dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Kita akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu, apa kabarnya, sehat? Baik, terima kasih. Sobat Husnasifa, ya ini hostnya agak spesial juga ya. Nanti kita akan gantian dengan Kang Wendra ya. Ini kita kedatangan tamu dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah yang merupakan satu madrasah ini ya, Madrasah Aliyah swasta Mas ya, yang berada di Karadenan Cibinong Bogor ya. Ini sudah madrasah yang sudah cukup tua sekali gitu ya. Nah ini merupakan kita akan ingin tahu nih lebih dalam terkait dengan sebenarnya bagaimana nih dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah ini, terutama nanti dilihat dari sisi kurikulumnya ya, kemudian juga dari sisi mungkin kegiatan-kegiatannya dan juga mungkin apa nih ya keunggulan-keunggulan mungkin yang bisa di-sharing nih dengan sobat Husnasifa ini, khususnya nanti mungkin lebih spesifik ke bagaimana sebenarnya mungkin entrepreneur, kemudian kewirausahaan dan juga kemandirian. Nah, itu bisa dilihat nanti dari kurikulum ya, kemudian kedua juga dari mungkin kegiatan-kegiatan siswa nih yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Baik, menghemat waktu kita mau kenalan dulu dari sebelah kanan dulu berarti ya. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mulia Mutokaro. Oke, itu boleh. Bapak Mulia Mutokaro. Baik, terima kasih. Pak Mulia bagian apa nih di Madrasah Aliyah ini? Saya di bagian madrasah, kebetulan saya Oh, bagian akademik. Oh, kurikulum ya. Oh, jadi kalau dari kurikulum ini kita ini sekali nih, apa pasti tahu ya bagaimana sebenarnya Madrasah Aliyah ini membina siswa-siswanya itu agar mungkin mandiri dan juga memiliki jiwa kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu tentang seperti apa nih kurikulum seperti apa yang dilaksanakan di MA Sirajul Falah ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kurikulum yang dipergunakan di MA Sirajul Falah, kita menggunakan dua kurikulum. Oh, dua kurikulum. 12 itu kita pakai kurikulum merdeka. Kemudian yang 11-12 itu memakai kurikulum kultural. Oh, kurikulum kultural ya, 11 ya. Oke. Kemudian saran itu ya, untuk setiap pagi itu ada pembiasaan. Ada pembiasaan. Betul. Ya, pembiasaannya itu ada pembiasaan kita. Tadarus tadi ya. Tadarus ya. Sholat duha, nanti ada muhadharah. Oh, ada muhadharah juga gitu ya. Itu setiap satu sekali, satu kelas di kan bergiliran. Oh, gantian bergiliran. Kemudian ada pembiasaan yang memang ini ada himbauan dari pihak Kementerian, itu pembiasaan untuk
Arabia dalam bahasa Arab dan nyarios tina bahasa Sunda. Oh, tiasa oge nyari sosok Sunda nya. Saya Malah keputusan. Kalau salah kegiatan nyari Sunda. oh kita artinya ulah isinnya kami tiasa nyari Sunda nya. Kita menuju itu lagi dibudayakan di etnas sekolah. Berarti ada hari-hari tertentu Ada gitu ya. hari itu nanti bagiannya ada di Oh iya, berarti siswaan ya. ada bagian tertentu yang memang dilakukan untuk pembiasaan dalam bahasa. Oh, berbahasa. Dan ada lagi nanti ada dalam pendalaman di bagian Qurannya. Oh ada Quran juga ya. Ada kiroan Quran, Quran juga. tilawah bahasa Tilawah. tapi tilawah dengan KTA ya. KTA ya. Standar agama. Standar. Oh, ada apa kayak gimana tuh KTA itu? Standar agama itu maksudnya kata bagaimana benar-benar kata sholat. Oh, tentang sholat gitu maksudnya KTA gitu ya. Kadang-kadang gini Pak, di kurikulum mereka kadang turun kelas itu nanti KTA itu adalah persiapan untuk anak-anak PLPM. Oh, ada PLPM juga. Kalau di mahasiswa mungkin PLPM. Oh, ada PLPM juga ya. Masyarakat ada bisa 1 bulan atau 1 bulan setengah. Hmm. Mereka dititipkan di berbagai TK atau TPA. ya, dan nanti mengajarkan bagaimana cara membaca, cara menulis. Yang penting menyampaikan baca tulis Quran BTQ ya. supaya mereka anak-anak TK tidak buta huruf Quran betul. Jadi pengentasan ini ya buta huruf Quran ya. Oke. kurikulum Kurikulum ya. Oke. Berarti menarik sekali ya. Kalau kurikulum itu berarti kan pertama kan mengikuti kebenar gitu ya. Mata. Oh, dia dua berarti ya. Ada kemenang dengan Oh, dibikin dua gitu ya. Bukan dari kemenang aja. Kenapa ya? Kali ini kalau dari Alia itu kan memang ada KMK ya. KMK 8 Agama itu ya. agama itu yang memang di Alia itu ada pelajaran agama seperti bahasa Arab, tidak akhlak, hadis, dengan Wasiro sejarah, sejarah. Dan tambah baru yang lainnya pelajaran umum, yang sama betul. seperti di SMA. Di SMA, iyalah, betul. Bedanya itu ya. Kalau dari kemana aja itu memang nggak ada ya, misalnya tadi sosiologi, matematika, bahasa Inggris, Itu sudah ranahnya di Kementerian Kemendikbudristek ya. Oke, berarti dari sisi kurikulum ini ya cukup sebenarnya padat sekali ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, sebelumnya kita nanti pengen tahu tentang sebenarnya apa nih kekhasan dari Madrasah Alia Silbul Falah ini. Tapi kita nanya dulu ke Ibu dulu nih. Dengan Ibu siapa? Boleh diperkenalkan? Jadi, saya dengan Ibu Rizky Handriawati, kebetulan saya dimandaskan oleh teman madrasah. Anak-anak, Karena ibu udah ketemu anak biasanya gitu. gitu. Tapi nggak galak-galak kawan kan gitu. Ya, udah jinak. Oke, terus. Kalau bicara masalah itu yang disampaikan oleh Pak Mulia, itu memang yang namanya Madrasah Alia itu sekarang Iya, kalau betul. kita Madrasah SMA SMA, hanya betul. ini versi Kemenaknya, kemenaknya. betul. Ada tambahan kita dengan tambahan mata pelajaran yang agamanya. Agamanya, betul. Adapun yang menjadi yang menjadi unggulan betul, unggulan ya. Kegiatan kegiatan kesiswaan yang banyak digaungkan oleh kita tuh diantaranya di sini ada research study dan kasus. Nah ini tadi ilmiah juga ya. jadi ini dikerjakan oleh anak-anak. Ini saya dari kelas 11 dan kelas 12. Ini dikerjakan sebanyak 5 bab ya kalau nggak salah ya. Mereka ya. skripsi dan pada akhirnya nanti mereka diujikan. Oh, ada ujian juga. Ada sidangnya dan sidangnya itu biasanya kita minta dari salah satu dosen ya, betul. Ada dokter ID juga kan ya. Ini unggulan dari kita yang pertama dan sesmati. Dan yang kedua kita juga punya jurnalis Pak. Jadi anak-anak itu kita ajarkan bagaimana caranya untuk menjadi seorang jurnalis, bisa wawancara, mengedit, mengajarkan mereka berani tampil di muka umum. Mau public speaking juga berarti ya. Juga kita ajarkan di situ yang bukan berarti anak hanya diam saja dan
yang cuma OSIS yang bisa bicara. tapi Iya betul, harus semua semuanya anak kita ya. ajarkan Oh, untuk bisa oke, bicara oke. di depan umum gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kita mengarahkan anak itu untuk bisa mandiri, berwirausaha. Keinginan kita agar anak ini lepas dari Alia itu tidak hanya memikirkan bagaimana caranya kita bisa kerja di pabrik, Ya, bisa betul. jadi PNS, Oh, tapi betul. bagaimana caranya anak-anak itu bisa mendapatkan pekerjaan. Terus luar biasa Nah. sekali. Ini sentuh sekali ya, harus sama Muslifa dengan wirausaha tadi ya. Iya. Terus kayak gimana tuh langkah-langkah yang Nah, dilakukan? langkah-langkahnya ya, alhamdulillah di Serjukal itu kita ada satu mata pelajaran yang disebut dengan prakarya. Oh, Nah, prakarya. prakarya ini kita modifikasi. Untuk kelas 10 itu kita ada tata boga. Oh, ada tata boga. Kelas 11 itu ada tata busana. Kelas 12 ada kerja usahaan. Oh. Nah, jadi masing-masing kelas ini Beda ya. dan mendapatkan ilmu bekal mereka untuk kedepannya nanti. Ya, kita harapkan ketika mereka lulus dari Alia, tidak mengharapkan untuk bisa jadi karyawan di Iya, sana, tapi betul, kita betul. buka usaha sendiri. Cocok sekali tuh dengan Iya. prodi apa namanya ekonomi syariah juga sama Betul, biasanya. betul sekali. Di kelas 10 itu kan diajarkan bagaimana caranya kita masak mungkin dari hal-hal kecil. Iya, betul. Nasi goreng atau masak air gitu. Iya. Kawan masak kosong ya, Pak ya. Jadi harus bisa ya gitu ya. Kecil jajanan masyarakat itu ya yang kurang juga di kalangan anak-anak. Itu biasanya dia dalam bentuk ini ya, Pak. Dia masuk ke kurikulum. Masuk ke kurikulum, karena tadi dia masuk ke mata pelajaran. Iya, jadi itu ya. Jadi itu untuk di kelas 10 mereka belajar untuk tata boga. Tata boga. Di kelas 11 mereka diajarkan untuk tata busana. Busana fashion juga gitu Fashionnya ya. juga. Mungkin Bapak pernah lihat dan alhamdulillah tuh di YouTube saya tuh ada salah satu Ada juga ya. fashion show kita. Fashion show. Ya, Oh, ada kita juga udah- kegiatannya itu ya. Iya, jadi ending dari kegiatan tata busana itu kita buat sosial, walaupun hanya di lingkungan kita. Iya, betul, betul. Ya, alhamdulillah sih untuk fashion show ini kita sudah upload di YouTube ya. YouTube juga ya. Ini ada saya. Saya boleh lihat Channel itu ya. saya itu bisa dilihat. Ya, nanti kita lihat nih sama-sama nih ya. Kita saling mengisi gitu Iya, ya. iya, itu. Dan jangan lupa Oke. Terus yang kelas ini kelas yang kelas 12 kelas 12 ini kita ajarkan untuk berwirausaha. kayak gimana tuh bentuknya itu? Cara mereka mencari peluang-peluang, gitu ya Pak ya, peluang-peluang dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, gitu ya, untuk menghasilkan nanti sesuatu yang bisa mereka jual kembali, gitu ya. Itu yang kita arahkan kepada anak-anak. Dan juga ada satu lagi, anak-anak kita itu diajarkan. Makanya saya bilang ke anak-anak kita boleh ayah, Iya, kita betul. boleh sekolah agama, Sekolah agama. tapi kita rasa SMK. Jadi semua bisa gitu Iya, ya. kayak Berarti udah Alia juga bisa. bisa. Alia apa sih nggak bisa ya? Anak-anak itu yang kelas 12 itu mereka untuk ujian praktik bahasa Indonesia itu mereka membuat film. Oh, betul Dan juga ya. alhamdulillah kalau anak-anak itu sudah kita sebarkan di YouTube. Ternyata ngomong kayak gitu ya. Iya, karena penyebaran yang paling besar itu ya dari medsos ya Pak ya. Jadi ya kita coba masuk ke channel YouTube dan kita coba sebarkan di situ. Dan alhamdulillah sudah banyak yang merespon Ya, gitu ya. baik ya, subscribe-nya juga banyak ya. Kalau untuk ininya mungkin nanti bisa di sobat Muslim ini bisa lihat di akun ofisialnya nih untuk Alia, pada saat ini pakai akun ofisial atau masih pakai pribadi gitu ya. Masih Jadi pribadi Pak. gurunya berarti ya. Ya, ini masih inisiatif gurunya. Betul. Karena saya ada di kesiswaan, jadi saya merasa oke saya perlu untuk Betul. mempromosikan ini kan karena promosi itu tidak harus kita door-to-door dan Iya, benar. Kalau sekarang brosur udah ya. online semuanya. Iya, karena ya alhamdulillah kebanyakan anak Alia itu yang masuk bukan dari wilayah Serabenan. Oh Jadi gitu, semuanya banyak dari luar malah. ya, alhamdulillah banyak dari luar gitu. Jadi banyak dari luar malah ya. Ya, jadi alhamdulillah untuk siswa MA Sirajul Fala sendiri itu banyak masuk dari luar. Dari luar ya. Oke. Itu yang kita terapkan ke anak-anak selain dari ekskul yang lain yang memang mendukung, yang memang disukai oleh anak-anak seperti pramuka, misalnya kita bisa ada pengajarnya. Dan samping keagamaan juga, kita tadi yang seperti disebutkan sama Pak Mulya tadi, kita ada kiroahnya, ada juga manusia, ya. Sebenarnya di Alia itu kita multi ya, iya, karena agama juga. Iya, kita bisa masuk ke orang-orang dinas, kita juga memang adanya di anak. Jadi kita bisa jadi anak SMK, kita juga bisa jadi anak SMA, ya memang Alia gitu. Alia gitu ya. Iya. Itu kan agamanya, cuman betul sih artinya bahwa agama itu kan nggak cuma hanya sholat, puasa, zakat, apalagi kan memang harus menyiapkan nih. Terus tadi mungkin balik lagi ke Pak Mulya dulu nih terkait tadi dengan kurikulum gitu ya. Jadi kekhasan nih mungkin ada tadi kan banyak nih
nih ya madrasah aliyah swasta yang lain. Mungkin kekhasan dari madrasah kekuatan unggulan gitu kali lah ya. Keunggulan dari madrasah aliyah Siratul Falah ini apa nih sebenarnya nih? Yang bisa dijual lah gitu istilahnya tuh. Silakan. Kalau kekhasan sih banyak ya. Oh, banyak banget ya. Karena kita memang di agama itu khasnya adalah di tahfidz. Ada tahfidz ya. Di qiraat. Oh, di qiraat ya. Tilawah. Tapi selain dari yang tadi khasnya itu di bidang agama kita memang di bidang ini memang diunggul sekali karena memang ingin anak-anak kita itu diterima di eksis lah di luar. Kalau memang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, yang di swasta atau di mana gitu ya. Kalau apa nih jalannya doang gitu ya. Nah, ini saya dijadikan acuan dari sekolah bagaimana anak-anak bisa mendalami ilmu metodologi penelitian. Wih, mantap nih ya. Ini bidang kita nih, Dari kelas satunya dari Bu Mitra itu mengajarkan jurnalistik, cara menulis yang baik, dari data, dari wawancara ya. Kemudian di kelas 2-nya kita berikan memetik tadi. Dosis tadi itu anak dibawa untuk berpikir, menganalisis, kemudian dan mendeskripsikan apa yang nanti akan dia kerjakan. Contoh, kalau di kelas 11 itu kemarin kita ajak mereka ke peternakan lebah. Secara kewirausahaan, kemudian secara penelitian juga ada. Mereka ada 2 tugas, satu di kewirausahaan, 2 adalah di research study. Research study itu mereka nanti akan membuat bukan sebuah laporan, jadi sebuah penelitian hasilnya kayak gini ya berarti ya. Sekarang belum jadi nih, sedangkan bulan Januari, Desember baru selesai. Lebih dulu ya. Ada juga ya. Itu dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 itu ada di tahun 2 ya. Satu ada pendahuluan, bab 2 kajian teori. Ini ya. Kajian teori, Metodologi penelitian. Itu kita berikan yang sesuai dengan usianya. Kemampuan lah betul. Pengolahan data. Pengolahan data itulah hasil dari ketika dia menyebar angket survei ke lapangan. Sebagai survei segala ya, statistik juga ini ya. Statistiknya di bab 5 Kumpulan ya, ini kumpulan datanya nih ya. Kita mengadopsi dari SIT juga sih. Jadi hampir sama ini ya. Saya juga dulunya dari aja. Kan dosen juga. Silakan dia di Falah. Ini manfaatnya apa? Anak-anak yang kuliah di sini ketika skripsi pasti sudah punya pengalaman. Iya, sudah pernah belajar, betul. Lebih mudah berarti itunya. Dia tidak kaget ketika membuat makalah, tidak kaget ketika membuat Ini satu orang ya? Satu orang. Untuk kelas 11 Kelas kelompok. 12 lulus sendiri. Jadi pengertian kali gitu. Yang 12-nya itu persyaratan buat kelulusan. Oh gitu. Buat ini, saya contohkan ya. Iya, silakan. Yang 2020 pandemi ya. Itu ada seorang anak siswa yang membawakan itu peran penggunaan aplikasi online Google Classroom dalam menyelesaikan tugas matematika di masa pandemi COVID-19. Ini paling kasusnya ya. Oke, yang pertama yang kedua. Yang kedua, pengaruh limbah pabrik tempe terhadap lingkungan. Jadi berarti datang ke sana berarti ya. Tempenya itu ya. Ini mengungkap faktor penyebab kenakalan remaja zaman sekarang. Pada zaman now. Bahasanya bahasa Indonesia Pak. Gitu ya. Ya pada zaman ya. Kenapa ada warna merah, ada warna beda-beda. Tahunnya. Setiap tahun ganti. Ya. Terus kalau nanti udah banyak tahun warnanya ganti.
kembali lagi ke hitam. Kalau dulu mungkin ini, kalau dulu kan kita masih ada 3 jurusan, ya. Jurusan keagamaan, masih ini yang warna hijau, ini jurusan IPA, ini jurusan IPS. Bahkan sekarang tidak ada jurusan. Oh iya, udah jurusan guru. Jadi sama semua mereka nggak tahunya aja. Nggak tahu, karena tidak ada jurusan sekarang ya. Nggak ada jurusan ya. Guru merdeka betul ya. Oke. Itu yang kita angkat di situ supaya anak-anak siap. Ketika nanti dia kuliah, dia tidak kaget. Dan saya memberikan ke anak-anak bahwa dengan membuat ini kamu harus kuliah. Jangan setelah sampai beres kuliah Harus selesai gitu. atau Betul. dia harus meneruskan. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Pak Mulya, sahabat Terus Musibah semuanya. Jadi ini terkait dengan tadi, ternyata kita baru tahu juga nih. Dulu sih pernah dengar juga bahwa di Alia atau di SMA itu memang juga sudah membuat karya ilmiah gitu ya. Itu dari sisi kurikulumnya. Mungkin tadi kita fokus ke ini ya, ke apa? Tadi ke kewirausahaan ini. Jadi kalau kurikulum dulu, kira-kira dia masuk ke kurikulum tapi selain prakarya atau mungkin apa saja yang diinginkan yang masuk ke pembahasan kurikulum nih. Jadi misalnya di prakaryanya itu apakah dia masuk berapa apa kayak SKS atau berapa ini yang lulusnya. Termasuk juga nanti akhir tadi kan salah satu contohnya itu adalah ada fashion show nih. Gitu. Karena kalau yang lain kayak gimana nih? Oke, di kewirausahaan itu dia masuk ke kurikulum kelas 1 tadi, kelas 10. 12, kalau 12, kalau 2 jam. 2 jam mata pelajaran Seminggu berarti. 1 jam. Ketemu harus 1 jam itu 45 menit. Setelah profit ya. Kalau yang pertama tadi kan ada yang kelas tata boga, tata busana, baru ke kewirausahaan. Nah, kalau di wirausaha tadi kan saya bilang kebetulan saya pernah ngajar di wirausahaan. Saya diajak bagaimana kalau saya memberikan motivasi, memberikan cara itu saya menjadi seorang entrepreneur. Iyalah, cocok berarti ya. Ya, Jadi entrepreneur ya. benar. Mau seperti apa nantinya kita berikan. Kalau maaf juga mungkin saya punya pengalaman di bidang itu ya Pak. Pengajar juga ya, luar gitu ya. Tahun tidak ada Namanya ya. kita bisa 3 tahun dan gabung dengan pendidikan itu sekitar 2006. Jadi namanya sebenarnya semuanya di usaha di bidang retail bisnis. Besar bisnis ya mas gitu ya. Karena sekarang lagi melorot kalau dengan online. Dengan online ya. Sekarang agak turun betul itu. Jadi desain studi outletnya banyak yang Outletnya ya. Oh iya. Tapi memang iya. Tadi namanya akan harus sudah ya. Jadi juga udah tutup juga gitu ya. Matahari udah tutup karena memang ini cukup kalau yang retail itu ada cukup berat ya. Karena ada online-nya itu. Tapi justru memang sebenarnya peluang cuma memang nanti kalau secara kebijakan dari pemerintah makanya kemarin kayak TikTok itu kan gitu ya. Nggak boleh lagi. Karena memang kasihan juga sih ya. Tapi itu biarin lah urusan pemerintah. Kembali kita jadi mungkin tugas kita kan bagaimana mendidik siswa itu agar memiliki jiwa kewirausahaan. Dan kalau menurut saya itu biasanya kalau saya sekarang waktu sekolah di SD, SMP, SMA, SD, SMP lah ya gitu. Ya ingat sekali ya kita bikin misalnya ada market day gitu ya. Karena masak nasi goreng bareng-bareng itu yang berkesan gitu. Nah kalau yang di kelas 9 dulu nih, kelas 10 itu di tata boganya kayak gimana tuh? Yang diajarkan seperti apa, kemudian akhirnya itu seperti apa, kelulusan sampai kepada mungkin what's next-nya gitu. Silakan. Kalau untuk yang tata boga, sebetulnya yang mengajarkan itu Bu Ois, kita tahu apa yang Iyalah, disampaikan. betul. Di samping Bu Ois itu mengajarkan bagaimana caranya memasak yang baik ya, memberikan resep-resep, membawa resep-resep yang ringan, kadang-kadang membuat resep sendiri. Kan pada biasanya nih ketika akhir dari tata boga itu mereka akan masak dari tadi. Dan biasanya ya karena kita memang lingkupnya kecil, keluar di lingkungan sekolah. Dia memberi itu tidak harus anak SMA, bisa anak A, bisa mahasiswa, bisa MTS, dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Itu ya betul. Itu yang itu kan berapa kali ketemu satu minggu satu kali. Jadi untuk mata pelajaran yang ini semuanya satu minggu satu kali dengan bahkan pelajaran. Satu minggu satu kali itu misalnya kalau yang tata boga ini dia teori atau masak atau kayak gimana? Digabung Pak. Jadi anak-anaknya diberikan teori, tapi digabung teori digabung penjelasan, lalu nanti praktek. Dan biasanya praktek itu kalau tidak bisa dipraktekkan di sekolah, mereka di rumah ketemu rumah video. Jadi rekaman pembuatannya, terus akhirnya kita videokan. Lalu nanti dibawa ke sekolah dan dijual lah ini. Saya pikir bawa kompor ke kelas gitu.
Kalau yang Kan praktek langsung. iya betul. Itu biasanya memakan waktu yang cukup Sebenarnya yang goreng belum terusnya gitu kan. bisa memakan pelajaran yang lain tidak biasa seperti itu. Jadi mereka masak di rumah dengan sup langkah-langkahnya ketika mereka apa mungkin kupas bawang, kacang tawar, itu semua ada Iya, ya. ya. Berarti tadi di kelas itu lebih banyak ke ini ya, ke teori ya. Teori dan bisa juga mungkin tidak bisa disampaikan di YouTube cara pembuatan gitu kan ya. Anak-anak juga Di rumah prakteknya ya, gitu, gitu. ya, karena saya nggak kebayang kebayangan itu berarti mungkin alih itu udah ada dapur kali gitu. Ada dapur tapi tidak bisa buat Iya, berarti oke. Itu berarti nanti yang kelas 11 juga sama berarti ya. Yang passion kayak gimana? yang passion ya, karena ini yang menarik proses passionnya nih. Jadi di awal pembelajaran kita kenalkan dulu apa sih tata busana. Sana, etika kali gitu. Iya, terus akan menggunakan jarum, cara menjahit, pokoknya macam-macam dari awal dasarnya dulu. Baru kemudian kita kenalkan apa yang disebut dengan pola. Nah setelah itu mulailah kita belajar ini pola. Kita buatkan pola, kan pada akhirnya anak-anak itu membuat satu busana dan tidak harus itu biasanya dari bahan yang harus beli bagus ya. Kita lebih ambil ke bahan kaca gitu ya, ya. jadi bahan yang ya daur ulang lah Iya, gitu kan. dan apa yang di rumah di bawah. Bisa jadi Jadi mereka sudah ini ya diajarkan sampai menjahitnya itu. sampai menjahitnya. Bisa Jadi gitu. kalau untuk kita karena kita memang ada kelemahan kita tidak punya mesin Oh, mesin jahitnya. nah ini mungkin boleh nih ya kalau ada yang mau bantu mesin jahitnya Iya, kita masih dengan manual jahit. SMK juga katanya pengen buat untuk belakangnya yang katanya. Iya. Berarti sebenarnya dialih justru sudah cuma pada Iya, banyak tangan. iya, jadi kalau menurut saya, menurut kami, kenapa enggak sih nggak ada mesin jahit? Karena masih bisa, kan? Bisa adanya dulu aja ya. Mampu melaksanakan itu dan sama seperti kata Boga, ketika mereka akan menampilkan esensialnya, mereka harus post dulu langkah-langkahnya, videonya kirim ke kita, baru kita mengadakan petition. Gitu. Kalau tadi yang masak itu terakhirnya apa tuh bikin apa namanya apa lomba masak atau apa biasanya itu? Ya itu tadi, kalau itu ada pameran ya, Pameran pameran masakan gitu ya, ya. pameran masakan dan biasanya dinilai oleh dewan Ada guru. gurunya, sama nyobain kan berarti. Ya, dan tadi biasanya kalau mereka buatnya yang kecil-kecil itu juga ada marketplace dia jual ke orang-orang yang ada di sekitar. Nah di tata busana juga itu tidak hanya fokus cara membuat busana, tapi kita lebih ke kerajinan tangannya juga. Iya, karena prakarya. Jadi contoh kita membuat batik gitu ya benar. dari bahan kaca. Pokoknya tapak meja gitu kan. iya, jadi dan bahan dasarnya adalah bahan yang tidak patah, yang terbuang ya, tapi masih bisa dipergunakan dan bisa apa. Mungkin kayak begini juga ya kayak bambu itu dari ban gitu lah. Ya, begini kita tekankan di sini kita lebih ke bahan pakca ya, Karena tadi menjahitnya itu menjahitnya dan mungkin kalau untuk yang lain lebih ke apa kayak plastik gitu plastik ya juga plastik ya. bisa dibuat menjadi busana juga. Oke, itu berarti tadi dari mulai tata boga, tata busana sampai ke yang terakhir berarti yang kewirausahaan. Gimana nih kewirausahaan nih? Gantian Pak Mulya Pak ini. Gimana kewirausahaan itu targetnya? Kemudian tadi sebenarnya anak-anak itu senang nggak sih? Kemudian what's next itu setelah itu apa? Kayak misalnya itu kalau menurut seperti ini setelah udah selesai itu mau ngapain gitu kan ya? Oke, silakan Mulya. Kalau kewirausahaan, kebetulan kita kerjasama nih dengan bahasa Sunda dengan guru kewirausahaan. Di KD bahasa Sunda itu kita membahas mengenai kadaharan Sunda. Oh, kadaharan Sunda dari Indonesia kan? Oh, gitu. Dari Sunda di kadaharan Sunda. Dan di ini dengan pelajaran kewirausahaan dalam satu kali itu dipadukan anak-anak yang membuat sebuah proyek. Proyeknya itu berkaitan dengan kewirausahaan. Mereka membuat mulai dari menyiapkan bahan, menyiapkan alat, kemudian memprosesnya, kemudian bagaimana prosesnya ada tahap-tahapnya, kemudian dipromosikan. Oh, dipromosikan juga ya. Itu semuanya melalui
Oh, pakai divideokan, betul, betul, Nah, betul. termasuk penjualannya. Penjualannya. Iya, iya, iya. Penjualannya juga Ya, kan masalah online otomatis betul, kan ya. kan. Betul. Dan itu outputnya atau hasilnya seperti apa, nanti ada laporannya. Laporannya itu berupa hasil dari mulai dia dari awal sampai akhir. Karena yang namanya wirausaha di penjualan itu nggak boleh ada rugi, harus untung. Iya, Namanya usaha. kamu juga usaha gitu ya. Nggak mungkin jual rugi gitu ya. Marginnya berapa persen, kemudian modal yang dipakai berapa persen. Yang jelas setidak-tidaknya kalaupun dia tidak untung, ya balik modal. Balik modal ya, iya. Nah, ketika di penjualannya Pak, itu penjualan real, dia jualan di sini. Jadi yang jualan dijualkan ya. itu hanya cara membuatnya di rumah, kemudian divideokan, kemudian prosesnya seperti apa, dia promosikan melalui YouTube biasanya, dan besok ya itu Dibawa ke ini gitu ya. dan itu tidak boleh dibantu oleh Orang tua, dan itu gorengan emaknya lagi. Itu tradisional, Pak. Satu, saya ingin kolaborasi ini orang zaman sekarang itu sudah tidak paham apa sih makanan iya, tradisional. tradisional benar ya. Artinya udah makanan-makanan siap saji Ya, aja. saji fast food gitu ya, malah junk food gitu ya. Akhirnya saya ingin makanan punya sebuah Benar. jadi ketika dia sudah beres dia lihat, tadi kata bisa jangan berharap kerja di orang lain, jangan berharap kita mencari kerjaan, Betul, tapi betul. kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Jangan jadi benar, tapi jangan jadi sampah masyarakat. Betul, betul. Dan kita ajarkan bukan cuma dia nanti paham ketika misalnya anak kali kan kalau misalnya suruh nanti pastilah tahlilan amal gitu kan. Jadi mungkin tahlilan Biasa gitu ya. Jadi pengusaha. Oke, terima kasih Pak Mulyani, sahabat Pusmesiva. Kita juga ada ini nih, ada Kang Rendra nih. Kang Rendra kan di sini. Oh, Pak Kang Rendra itu adalah pengusaha juga, alumni dari State Studio Pala dan juga di S2-nya kemarin di Taskia ya. Jadi beliau itu juga pengen ini tadi betul prinsip itu sama. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Saya kan Kang Rendra gantian untuk ini kita ngobrol mungkin nanti bisa ini juga kan beliau itu sebagai pelaku bisnis. Kira-kira dari industri kemudian yang diinginkan dari istilahnya itu yang harus diajarkan di Alia itu seperti apa? Kita undang gantian Pak Kang Rendra sini. Jadi khasnya. Jadi ada gantian. Jadi beliau ini juga nih. Silakan coba gantian dulu. Terima kasih Pak Dr. Misno atas hostnya yang pertama kali. Mungkin sedikit ya satu pertanyaan buat tadi yang sudah diskusikan. Jadi kalau misalkan tadi kan sudah masuk ke ranah bagaimana kewirausahaan produk dan kemudian ada produk yang sifatnya mungkin busana, mungkin produk yang sifatnya buat makanan. Nah, ini keberlanjutannya bagaimana nih? Sustainable bagaimana nih? Bagaimana supaya produk atau jasa yang ditawarkan kan jasa itu juga menjadi bisnis, ya kan? Jadi bisnis atau jasa atau membuat kursus, ya kan? Bagi anak ini ngajarin Quran ada sebenarnya. Nah, ini keberlanjutan bagaimana ketika anak itu sudah lulus? Apakah selesai sampai situ? Apakah nanti ada program berlanjutan sehingga anak-anak yang lulus itu akan memberikan kontribusinya kepada MK. Nah, mungkin satu pertanyaan itu. Dari mana dulu nih, Pak? Gimana saya? Boleh. Untuk anak-anak Alia yang tadi sudah kita berikan materi ya. Beberapa tahun yang lalu kita tuh ada kerjasama ya Pak ya dengan salah satu kopi ya Pak ya. Nah kopi dan pernah kita ada susu ya Pak ya. Nah, ada susu juga kita pernah kerjasama di situ. Jadi anak-anak itu diberikan wewenang untuk mengambil produk di situ, menjualnya ya seperti layaknya seorang pengusaha kayak gitu kan ya. Nah, adapun nanti kalau untuk bagi hasilnya sejauh ini kita masih itu antara anak dengan perusahaan itu ya ya. Nah, tapi kalau untuk yang saat sekarang kita belum ada ya karena ada batasan. Nanti kalau ada peluang dari program-program dari pemerintah bisa kita masuk itu sangat baik sekali. Paling tidak kita sudah mengatakan
efektif untuk bisa mandiri. Nah, itu ya. Dan berdasarkan data yang sudah kita temukan di lapangan, alhamdulillah anak-anak aliyah itu bisa dikatakan 100% itu tidak ada yang menganggur. Alhamdulillah. Ya, karena Ada begini, manfaat. ada manfaatnya, ya ada manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Oke lah, kalau yang memang sudah jadi industri, kerja di pabrik atau di perusahaan itu oke lah. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai peluang ke sana, mereka saya lihat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ada yang menjadi pengusaha sayur-sayuran, bahkan saya lihat itu sudah lumayan berkembang usahanya, gitu kan. Ada yang di bidang makanan minuman, gitu kan ya. Dan ya alhamdulillah mereka bisa bermanfaat untuk diri dan lingkungannya. Gitu. Apalagi yang bisa menjadi profit itu udah nggak usah diomongin lagi, gitu kan ya. Itu sangat banyak sekali. Dunia dan Dunia dan akhirat. mungkin ada yang ditambahkan Pak Mulia? Terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kelanjutannya program yang kita jalankan ya. Tentu saja berlanjut, kalau tidak berlanjut ya program itu nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya ini saya ingin nanti lihat sini kita sudah bisa menjadi jadi tidak jadi pengangguran ya, jangan menjadi berkurang, tapi dia harus menciptakan pekerjaan sendiri. Terus ingin juga kita ini punya kantin sendiri. Nah, kantin ini mungkin nanti dari STIT bisa memfasilitasi ada kerjasama bagaimana sih supaya kita mempunyai kantin makanan dulu atau kantin yayasan Sirjul Falah. Karena selama ini kan saya lihat kantin punya sekolah itu tadinya kantin pribadi masing-masing. Gimana caranya nih kita berkolaborasi, kita punya kantin dalam skup yang kecil, skup yang besarnya ya kita bantu-bantu. Sebenarnya saya punya keinginan kita punya koperasi Pak, koperasi guru atau koperasi barang koperasi siswa. Selama ini nggak ada koperasi. Saya masuk ke yayasan ya, nggak apa-apa ya sebelum mendengar ini koperasi. Jadi acuan buat yayasan. Kan koperasi itu untuk kita bersama, dikelola bersama, untuk bersama itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Saya perusahaan juga, jika kita punya permasalahan apa-apa dengan finansial, larinya pasti ke koperasi. Ketika kita kekurangan dalam hal misalkan barang dan sebagainya, larinya ke koperasi. Itu sangat membantu sekali pada kita, khususnya mungkin karyawan pendidikan Sirjul Falah. Jadi misalkan sih saya mungkin memberikan saran supaya difasilitasi bagaimana kita membuat wadah yang namanya koperasi. Ya. Yang ketiga, bagaimana program selanjutnya anak-anak itu ketika dia sudah lulus itu sudah ada yang minta Pak di TK, di TPA, di LA, mungkin dari program saya. Kalau mungkin di SMK itu dia di perusahaan dia sudah ada yang mengambil kita Pak. Kalau nanti di TK beliau ya, kalau nanti lulus ini anaknya sini ya, silakan kalau anaknya mau, saya bilang itu sudah siap. Dan rata-rata seperti itu mereka diminta karena memang mungkin ya satu buat pengalaman mereka juga, yang kedua mungkin tidak neko-neko dalam masalah kompensasi anak baru bayaran atau honor, maka mereka memang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga itu identitas ya, dengan adanya tadi saya di sini adalah riset di jurnalis dan studi kasus, anak-anak kami itu termotivasi untuk melanjutkan kuliah. Contoh lah, hampir 85% lulusan kita itu setiap tahunnya kuliah. 50%-nya mungkin bekerja dulu baru kuliah. Saya contohkan yang tahun kemarin 2 orang terima satu orang di UIN Cirebon, satu orang di UIN Universitas itu bahasa Arab. Kalau nggak salah 7 orang di sini. Jadi kita ada 2 orang, 4 ada 2 orang. Ya bahasa Indonesia. Di Gawantara 2 orang. 2 orang. Yang paling banyak Gerindra. Kenapa saudara Gerindra paling banyak? Karena dia jurusannya paling banyak diminati. Kalau sebenarnya sih kalau STIT jurusannya banyak, Mas Bati luar STIT ya. Kalau banyak jurusan juga mungkin banyak diminati. Karena jurusannya cuma di PAI, kemudian nanti mau buka ekonomi syariah
banyaknya ke perguruan tinggi yang memang banyak fakultasnya atau banyak prodinya. Paling banyak apa tuh? Prodi apa? Yang paling banyak itu di matematika. Matematika. Karena kan jurusan kita IPS ya. Hmm. Yes. Tapi banyak yang di sini juga, karena memang mereka itu rata-rata santri sih ya. Jadi guru agama. Nah, saya sih depan berharapnya ya kita membuka jurusan-jurusan umum lah, jurusan-jurusan hanya sedikit, bukan hanya di bidang agama. Baik, juga alhamdulillah terima kasih Bapak Buya dan Ibu ya. Masya Allah, terakhir tadi dibuka oleh Bapak Dr. Musno, ditutup oleh saya, Masya Allah. Jadi MI Sirajul Falah ini insya Allah berkelanjutan ya, termasuk tadi riset tadi ya. Nah, riset ini juga menimbulkan inovasi ya, inovasi di dalam kehidupan anak-anak. Program studinya, prodi ekonomi syariah. Prodi ekonomi syariah ini ya insya Allah akan tahun depan dia mungkin dari itu bisa akan berproses ya, akan diterapkan ya. Malah mungkin kita bisa ada yang sebagian yang dimasukkan dalam ya dalam prodi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Masya Allah dari saya dari Bapak Khair, sahabat Kusnesiba yang menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kontribusi ya menyimak podcast kita kali ini. Semoga mendapatkan wawasan, pemahaman dan juga insya Allah ke depannya ada tema-tema yang menarik, ada tema-tema yang dapat kita kolaborasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada sejam ya enggak ya? Nggak sampai. Kan saya ya. Tadi Berapa, Pak? Siapa nih? Oke, kita Pak Dokter, kalau ada yang salah tahu diedit aja ya. tenang aja.